Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 14 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Masih ada perasaan passion, ya. Bahkan dia masih menganggapmu satu-satunya yang dia inginkan, yang dia miliki. Dan kalau aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk komitmen, atau memiliki hubungan lanjut dengan kamu, karena di sini dia masih ada ketertarikan dengan kamu, bahkan ada keterikatan atau kecanduan dia terhadap kamu. Cuman kalau aku lihat di sini memang energinya saat ini dia itu sedang apa ya, lagi fokus ya sama diri dia sendiri gitu ya, dengan kehidupannya, dengan dirinya. Bisa jadi saat ini lagi nggak ada pertemuan atau lagi tidak ada komunikasi karena dia memang sedang memfokuskan diri pada apa namanya, pencapaian diri dia sendiri gitu ya. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan dan aku merasa bersalah jika mengakuinya. Beri aku waktu untuk menerima hal ini. Oke, dia mengaku bersalah, tapi dia malu, dia takut jika kalau dia belum siap gitu ya, kalau dia ingin mengaku bahwa dirinya salah. Jadi boleh nggak nih kamu memberikan waktu untuk dia agar dia lebih apa ya, percaya diri untuk mengakui kesalahannya. Aku ingin menahanmu dalam aksesku. Aku tak bisa lagi jika hanya merasakan sesaat, tapi kuharap untuk selamanya. Oke, jadi em, selama ini dia itu mungkin sering sekali mengabaikanmu ya. Nah, em, dan kayaknya hubungan kalian itu selalu sekelibat-sekelibat gitu loh. Apa namanya, cepat-cepat berlalu gitu ya. Putus nyambung, on off gitu ya. Dan itu cepat gitu kalau aku lihat jangka waktunya gitu ya. Em, dan dia nggak mau lagi merasakan perasaan yang hanya sesaat. Dia pengennya jangka panjang ya. Sehingga kalau aku lihat di sini dia ingin sekali menahan kamu, mungkin dalam suatu komitmen ya, agar dia itu bisa memiliki hubungan jangka panjang dengan kamu. Kamu pantas mendapatkan lebih dari apa yang bisa aku berikan ya. eh di sini kamu apa ya, dia menganggap bahwa kamu bebas untuk melakukan hal apapun yang menurutmu itu bisa memberikan kebahagiaan pada dirimu ya. Dan kalau aku lihat, kalau untuk sekarang pun dia pun belum bisa memberikan yang terbaik. So kalau memang kamu mendapatkan sesuatu yang terbaik itu dari luar ya, dari orang lain atau mungkin dirimu sendiri, bisa mendapatkannya ya, kamu bebas, kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik gitu ya. Bukan dari dia, karena kalau aku lihat saat ini tuh dia belum bisa untuk memberikan kamu yang terbaik, atau bahkan yang baik saja pun aku lihat di sini belum bisa memberikannya. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus aku berikan tuh ya. Jadi memang saat ini tuh kalau aku rasa dia memang eh, apa namanya, belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik untukmu. Aku tergila-gila dan sangat mencintaimu. Dia sangat mencintaimu ya. Jadi sangat terobsesi kalau aku lihat di sini sama kamu. Walaupun misalkan kamu melihat dia, dia kayak
enggak kok, dia cuek atau dia kayaknya nggak butuh aku. Ya, itu mungkin hanya untuk menutupi ya, menutupi perasaan dia. Dia tidak mau terlihat apa bucin ya. Eh, Mungkin gengsinya besar orang ini sehingga dia itu menunjukkan bahwa kayak nggak butuh kamu atau diam saja seperti itu. Padahal dalam perasaannya dia sangat tergila-gila sama kamu. Dia takut banget kehilangan kamu, ya. Hanya kamu yang dia anggap satu-satunya pemilik hatinya. Aku tidak pernah merasakan begitu banyak eh, per apa ini? Pertahanan emosi yang intens. Oke. Em, dia belum pernah selama ini ya begitu mencintai seseorang dan bahkan bertahan sampai bertahun-tahun. Mungkin hubungan kamu atau kenalnya kamu dengan orang ini tuh sudah bertahun-tahun walaupun ya mungkin sering putus nyambung atau on off gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya, dia pun heran kalau dengan kamu kok bisa-bisanya bisa berlangsung selama ini gitu loh. Perasaannya tidak berubah apa? Perasaannya itu tidak hilang-hilang gitu. Oke, dulu si dia ini memang memiliki sifat atau perilaku yang suka kebebasan, suka berpetualang, bahkan dalam percintaan pun dia ini suka berpetualang ya, suka menjalin hubungan dengan A, si B, dengan si C gitu ya. Bahkan mungkin ketika dia masih bersamamu, dia pun menjalani hubungan dengan si A atau dengan si B atau dengan si C. Dan kalau aku lihat di sini memang akan sulit bagimu untuk meminta komitmen atau meminta apa ya, tanggung jawab ya atau eh, hubungan yang dalam jangka waktu panjang. Bahkan kalau aku lihat di sini dia itu punya sifat yang galak dan berapi-api ya, terobsesi dengan banyak hal. Cuman maka dari itu dia masih suka ingin menikmati, ingin merasakan, ingin mencoba semua yang apa dunia ini berikan kepada dia, ya apa yang dunia ini suguhkan. Sehingga kalau aku lihat secara umum dia ini sering sekali atau banyak sekali masalahnya karena yaitu tidak bisa menetapkan hati pada satu saja yang ingin dia lakukan atau pada satu saja seseorang yang dia inginkan gitu ya. Karena masih suka kesana sini sana sini gitu loh ya, nggak bisa mantep pada satu aja yang harus dia kerjakan atau dia miliki gitu. Bahkan dalam pekerjaan pun begitu, suka pindah-pindah gitu ya. Banyak masalahnya nih secara umum ya si dia. Kemudian ada Three of Pentacles. Tapi aku lihat di sini sebenarnya si dia ini banyak keahlian ya, banyak keahlian loh kalau dalam pekerjaan ya. Mungkin dia ini punya pengalaman tentang apa namanya, desain interior atau mungkin arsitek ya. Bisa jadi dia itu apa namanya, bekerja di bidang perumahan seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Mmm, Entah itu pemasaran, entah itu yang mendesain rumah, intinya dia punya banyak pengalaman atau keahlian dan itu tentang banyak hal kalau aku lihat, bahkan di sini tentang pengetahuan pengetahuan tentang arsitek gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini latar belakang dia itu pengalamannya banyak banget kalau aku lihat dan bahkan beragam gitu ya. Jadi dia ini mungkin pernah melakukan banyak pekerjaan yang nggak cuma satu bidang aja.
ya bisa jadi otomotif, bisa jadi udah otomotif dia pernah punya pengalaman, terus itu ya itu tadi arsitek, mungkin juga kesehatan atau apa gitu ya, mungkin IT, banyak hal yang dia bisa gitu ya, banyak hal pengalaman tentang pekerjaan yang sudah dia geluti gitu kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya, dia ini orang yang sangat ingin mendapatkan pengetahuan, banyak sekali pengetahuan gitu ya. Orang yang suka mengeksplor ya. Nah, cuman kalau aku lihat di sini kalau misalkan dia ini sering sekali ada masalah ya dalam hubungan, memang yaitu karena dia mungkin karena suka bergonta-ganti pasangan ya, terus itu terlalu menyibukkan diri pada hal-hal pekerjaan sehingga sering sekali dia ini mengalami masalah di dalam hubungannya, baik itu dengan kamu ataupun dengan yang lain. Makanya kalau aku lihat di sini mungkin dia butuh seseorang konselor gitu ya, atau teman yang bisa membantu dia tentang percintaan. Kalau aku lihat dia ini sering sekali gagal ya dalam suatu hubungan. eh Kalau aku lihat di sini orangnya itu bisa sih ya, sebenarnya dia itu bisa bisa berbaur, atau apa sih kalau berbaur itu solid ya sama pasangan. Kalau misalkan dia sudah ingin atau sudah menetapkan hati pada satu pasangan gitu. Orangnya juga kreatif soalnya di sini kalau aku lihat ya. Orangnya kreatif. Terus itu kalau aku lihat di sini, kalau misalkan dia sudah menikah ya dengan kamu, atau ya pokoknya dia sudah memiliki pasangan tetap gitu ya. Dia dan pasangannya itu mampu untuk melakukan tugasnya bersama-sama gitu loh. Ya yang penting dia itu udah menetapkan pada seseorang yang memang ingin dia jadikan pasangan hidup gitu loh. Dia udah mantep pada satu itu. Tapi kalau misalkan dia masih suka dengan si A, dengan si B, itu kalau aku rasa sulit untuk bisa solid. Ya, The High Priestess. Oke, kalau misalkan dia seorang pria, berarti si dia itu memang sangat tergila-gila dengan seorang wanita yang cantik, yang seksi, yang apa namanya? Yang enak dipandang gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini memang menggambarkan seseorang pria yang sangat menyukai wanita yang menarik gitu. Tapi kalau misalkan dia seorang wanita, dia itu suka pria yang bisa dibilang tuh pria yang berduit gitu ya. Apa sih namanya? Memiliki kekayaan kayak gitulah ya. Orang yang ya banyak duit seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia seorang wanita, dia suka sama laki-laki yang berduit ya bukan berarti materialistis ya. Sebenarnya rasional juga. Sama lah kayak laki-laki butuh cuci mata, suka wanita yang menarik. Wanita pun begitu, ya kan? Mereka juga butuh cuci mata ya. Oke, kemudian apa ini? King of Pentacles Reverse. Sejujurnya dia ini pun ya ketika dengan kamu dia merasakan gini, dia itu cinta sama kamu, dia ingin memiliki kamu satu-satunya. Tapi selama ini sampai detik ini dia itu merasa bahwa dia belum mencapai kepercayaan diri atau kesenangan ya, dan konsistensi yang dia ingin capai gitu ya dalam hubungan ini. Jadi dia merasa bahwa sampai detik ini dia tuh belum merasakan adanya apa ya, hubungan yang memuaskan bagi dia. Padahal di sini tuh dia tuh hatinya itu menginginkan kamu, tapi entah kenapa sampai sekarang dia tuh belum merasa adanya kepuasan di dalam diri dia atas hubungan ini. Karena memang kalau aku lihat di sini bisa jadi ada masalah yang mengakar di hubungan kalian.
Mungkin ada masalah tentang kecemburuan, egois, ya manipulasi atau perilaku yang mendominasi ya. Entah ini dari kamu atau dari dia. Sehingga kalau aku lihat di sini ya hubungan itu nggak seimbang. Makanya aku bilang dari awal ya, hubungan ini tuh gampang banget on off gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu memang berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu ya. Cuman walaupun dia lebih tua mungkin dia ini orang yang belum seimbang ya. Belum seimbang, belum orangnya nggak sabaran juga, orangnya sembrono, bahkan tidak dapat dipercaya, nggak stabil gitu ya. Terus itu juga orangnya nggak jujur, curang, bahkan mungkin ya nggak setia kalau aku lihat di sini juga ya. Jadi kalau aku lihat di sini awal permasalahan ini terjadi di hubungan, kenapa hubungan kalian nggak pernah berhasil itu ya gara-gara dia udah nggak jujur, aduh nggak setia ya. Jadi dia pun kenapa merasakan tidak ada kenikmatan ya di hubungan ini ya karena memang kelakuan dia yang memulai masalah dengan kamu gitu. Dan aku lihat hari ini dia ini sudah menyadari ya, kenapa hubungan ini itu tidak terrealisasi dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Itu semua akibat dari kelakuan dia, akibat dari masalah-masalah yang dia buat terhadap hubungan ini. Nah, karena ini Seven of Cup-nya reverse, berarti menandakan bahwa si dia ini sekarang ini akan memikirkan tentang masa depan hubungan kalian mau seperti apa, mau tujuannya ke arah mana, mau di gimana ini hubungan gitu ya, mau lanjut kah atau mau diakhiri kah? Tapi ya karena ini Seven of Cups-nya reverse, aku rasa karena dia sudah menentukan tujuan arah dari hubungan ini ke masa depannya mau gimana, aku rasa dia akan mengakhiri semua masalah-masalah yang selama ini menggantung, yang selama ini tidak terselesaikan. Jadi kalau aku lihat di sini dia tidak mau lagi apa menyia-nyiakan atau apa ya bahasanya tuh ya, tidak mau menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian, terutama tentang masalah-masalah yang selama ini menggantung ya, tidak ada penyelesaiannya ya kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini ada strength reverse, berarti menandakan memang dia sudah ketika hubungan kalian sudah berpisah, ketika tidak ada lagi komunikasi ataupun pertemuan di antara kalian, dia ini sudah tidak bisa lagi mempengaruhi kamu atau membujuk kamu karena dia melihat situasinya sudah tidak bisa dia kendalikan lagi gitu ya. Ketika kamu memilih untuk pergi dari dia, mungkin dulu kamu gampang untuk dia kendalikan. Mungkin dulu dia pintar sekali untuk memanipulasi kamu gitu ya. Sehingga mungkin kamu sangat ketergantungan dengan dia dulu ya. Tapi sekarang aku lihat hubungan kalian itu sudah saling menjauh ya, saling memberikan batasan. Sehingga aku lihat si dia ini sudah tidak bisa lagi memimpin atau membujuk kamu ya, atau mengendalikan situasi gitu ya. Karena di sini aku lihat dia kayak benar-benar merasa dilepaskan oleh kamu atau merasa diabaikan oleh kamu seperti itu. Bahkan kayak sudah tidak dihargai, kayak diremehkan oleh kamu ya, sehingga saat ini tuh dia merasa butuh untuk tetap diam, melindungi diri dia sendiri ya, dan kalau aku lihat di sini menunggu waktu gitu loh, paham nggak sih? Dia kayak oke, nampaknya kamu sudah tidak bisa dikendalikan dan aku pun tidak tahu harus berbuat apa gitu ya. Jadi mau nggak mau dia harus menarik diri dari kamu, jangan lebih menimbulkan banyak masalah seperti itu karena dia pun tidak bisa mengontrol dirimu lagi. Jadi makanya di sini dia hanya bersikap diam doang gitu ya. Makanya aku bilang di sini dia tertarik, dia cinta, dia sayang sama kamu, dia ketergantungan sama kamu, dia ingin memiliki kamu, dia merasa memiliki kamu satu-satunya.
Tapi di sini free yourself. Dia kayak harus memprioritaskan diri dia dulu. Jadi kalau aku rasa ini energinya dia walaupun cinta, sayang sama kamu, ingin memiliki kamu, tapi tidak ada pergerakan, ya, tidak ada pergerakan. Jadi kayak dia menarik diri dari kamu, dia mendiamkan kamu. Ternyata aku lihat di sini memang hubungan kamu dengan dia saat ini tuh udah saling menjauh ya, udah saling menjauh bahkan dia sudah tidak bisa lagi mengontrol kamu. Karena kalau aku lihat di sini strength reverse ini menandakan bahwa adanya kerapuhan atau adanya penyakit ya dari hubungan ini. Adanya kepicikan juga yang dia buat ya. Dan bahkan kalau aku lihat di sini sudah ada kurangnya keyakinan. Ya, bahkan dia pernah mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai seorang pasangan atau seseorang yang seharusnya bisa diberikan tanggung jawab, tapi dia apa sih belok gitu loh, menyalahgunakan gitulah ya, kepercayaan kamu, menyalahgunakan tanggung jawab dia. Ya, intinya ada yang dia salah gunakan seperti itu. Sehingga di sini kalau aku lihat ya, eh, ada seseorang di sini yang sejujurnya mungkin sangat ketergantungan, tapi karena apa ya, ada rasa tidak aman tertentu yang menyulitkan kamu atau si dia ini eh, untuk lebih mandiri ya, bahkan untuk mengejar hobi pun sulit ya. Jadi kalau aku lihat kayak apa ya, menarik diri gitu loh ya, untuk membangun kembali kepercayaan yang kuat gitu ya. Jadi ada seseorang yang terlalu bergantung tapi pasangannya merasa risih gitu loh. Ya, mungkin gini, dulu mungkin kamu sempat sempat bergantung sama dia, tapi dia merasa risih kalau kalau kamu itu selalu nempel gitu sama dia. Akhirnya dia tidak leluasa. Makanya di sini dia sering sekali mengambil tindakan untuk menjauhi kamu, gitu ya. Em, Terus itu juga aku lihat di sini ada salah satu pasangan yang mengontrol, entah ini kamu atau dia. Bahkan kalau aku lihat di sini dia lebih memilih untuk mengontrol semua situasi ya daripada dia harus simpatik atau pengertian pada kamu. Eh dan kalau aku lihat di sini apa ya, banyak sekali hubungan yang kalian jalani ini akhirnya itu berdampak negatif tentang harga diri ya. Ya, karena ya mungkin karena terlalu dikontrol, terus itu juga tidak bisa mandiri gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini kayak menyebabkan lingkaran setan gitu loh. Tahu nggak sih yang di situ-situ aja loh yang apa hubungan kalian. Makanya kayak on off terus, tapi walaupun on off itu hubungannya nggak sehat gitu ya. Apa penuh dengan rasa sakit, penuh rasa penuh dengan perasaan lelah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini membuat hubungan kalian ini berada di lingkaran setan ini gitu ya. Dia ingin menyelesaikan masalah itu dan kayak dia pengen menunjukkan lagi power dia ya, kalau misal apalagi kalau misalkan di sini dia seorang laki-laki ya, seorang laki-laki, dia ingin mengambil lagi kepercayaan diri dia, power dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu untuk diberikan tanggung jawab seorang pemimpin seperti itu ya. Intinya di sini dia ingin memperbaiki hubungan kalian lagi ya, kalau aku rasa ya mungkin uh, akan ada masanya nanti, suatu saat nanti dia akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan kalian. Oke, untuk inisial namanya ya, wow banyak sekali. Ini MORINKF
S Z H W E D G C P V L. Oke, aku rasa itu aja. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak. Oh, ini ada tidak menutup kemungkinan 12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan kalian. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.